Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya, Pak. Tadi ada masuk kelas, Pak? Ada juga, Bu. Oke, Pak. Saya izin ya, Pak, waktunya sebentar. Kemarin berdasarkan jadwal observasi, Bapak akan melakukan observasi kelas dengan saya. Nah, sebelumnya pada hari ini kita akan melakukan perannya dulu, Pak. Apa bisa? Boleh. Bapak siap ya, Pak? Insyaallah siap. Oke, Pak. Kita langsung, Pak ya. Nah, kira-kira nih, Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam kegiatan observasi nanti apa ya, Pak? Tujuannya saya ingin membuat siswa mampu mengenali teks drama, itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua, siswa mampu memerankan peran yang dipilih masing-masing. Berarti Bapak mengambil tema tentang tujuan pembelajarannya yaitu tentang drama ya, Pak? Oke, baiklah, Pak. Nah, area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran apa, Pak? Saya mau buat siswa mampu mengambil peran dari berbagai karakter yang dia inginkan. Berarti mereka melakukan sebuah drama ya, Pak? Benar. Apalagi, Pak, kira-kira, Pak? Pengembangannya yang lain mengembangkan kemampuan sosial, emosional dalam menghadapi siswa yang beraneka ragam dalam memerankan drama tersebut. Oke, baik, Pak. Nah, kemudian strategi atau kesiapan yang Bapak lakukan ketika pembelajaran itu berlangsung kira-kira apa, Pak? Siswa mampu memainkan peran masing-masing dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terus apa saja bahan yang sudah Bapak persiapkan? Saya sudah siapkan beberapa drama yang memang sudah saya pilih. Artinya dia mampu, sudah saya seleksi semua. Dia mampu memerankan. Tinggal sama dirinya saja nanti, sama kawan-kawannya berkolaborasi untuk menciptakan sebuah drama di depan. Berarti Bapak sudah menyediakan teks dramanya ya, Pak? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, ini dalam kegiatan pra pada hari ini, kira-kira kapan nih, Pak, yang kita akan lakukan observasi kelasnya? Kira tanggal berapa tuh? Hari Kamis nanti, boleh? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis jam kedua, Bu ya. Hari Kamis, oke, jam kedua ya, Pak. Baik, Pak. Nanti tinggal Bapak konfirmasi lagi kepada saya ya, Pak, untuk kapan Bapak masuk ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih, Pak, untuk hari ini atas waktunya. Sama-sama. Oke, nanti kita persiapkan sama-sama, Pak. Oke ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bersiap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Apa sehat semua? Untuk sementara Bapak absen dulu ya. Iya. Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Jangan dulu. Ada keterangannya. Biasa. Ada keterangan lain kali kasih tahu temannya. Siapa lagi yang tidak hadir? Yang lain hadir semua. Gimana? Semua. Yang lain? Bapak Tuhan hari ini juga hari yang semangat ya. Pastinya masih semangat kan? Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk materi pada hari ini, Bapak mau tanya dulu nih terkait materi kita yang di minggu yang lalu, pada hari Kamis yang lalu, masih ingat? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Coba. Tentang bahasa kan? Di sana ada berbagai bahasa. Yang masih kalian ingat bahasa apa saja? Bahasa ibu. Bahasa hukum. Ada yang sudah mengatakan bahasa ibu, bahasa hukum, bahasa isyarat. Tentunya kalian sudah tahu. Dari ketiganya, Bapak tanya dulu nih, bahasa hukum kira-kira apa tuh bahasa hukum? Bahasa yang dipakai saat pengacara. Bahasa yang digunakan oleh pengacara. Itu biasanya digunakan di persidangan. Nah, kalau bahasa hukum sudah tahu, selanjutnya bahasa apa lagi? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu seperti apa? Yang dipakai oleh orang tunarungu. Yang dipakai oleh orang tunarungu. Jadi alangkah senangnya kita berbahasa. Semua orang dapat menggunakan. Tujuan utama berbahasa adalah untuk menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Bapak pikir mungkin sudah paham ya. Oke, untuk materi hari ini, kalian pernah mendengar tentang peran-peran seseorang di atas panggung? Pernah? Kira-kira pelajarannya apa itu? Ada yang tahu nggak? Nggak? Belum pernah? Atau di SMP kan pernah melihat drama? Benar sekali ya, dijawab oleh teman kalian. Jadi pada hari ini Bapak ingin membuat sebuah materi, yaitu berdrama. Nah, Pak siapkan dengan metode berdiferensiasi, yaitu kalian dapat memilih karakter yang kalian inginkan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Di sini sudah Bapak siapkan. Akan Bapak buat juga sudah Bapak tentukan tujuan pembelajaran pada hari ini yang tentunya tidak memberatkan kalian. Tujuannya pada hari ini yang pertama adalah mengenal tentang karya sastra itu ialah segala sastra. Contohnya ada yang tahu kira-kira?
termasuk yang kita pelajari pada hari ini yaitu berdrama. Pada saat di drama nanti, di sana tujuan pembelajaran pada hari ini ialah hanya kalian bisa membaca dengan baik, dan benar sesuai dengan peran masing-masing. Tidak memberatkan kan? Yang pertama mengenal tentang karya itu sudah tahu kita kan, yaitu sebuah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Kemudian yang kedua adalah membaca dengan baik dan benar sesuai dengan karakter yang kalian pilih. Nah sekarang kalau sudahlah Dinda menurut dan menangis terus. Kalau Dinda bersujud terus seperti ini, Kanda juga ikut sedih. Gimana Dinda gak tampak sedih Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamanah tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Iya penasehat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami anak kandungan lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita sekali karunia seorang anak. Baiklah kalau begitu. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati, Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamanah pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamanah melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda. Sudah kelihatan sangat lucu. Iya Kanda,
Kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai anak-anak. Iya, Dinda. Putri kita ini juga manis dan sangat mengemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gila Rumini? Gimana, Dinda? Setuju tidak? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih, Paman. Putriku tercinta, Gila Rumini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku memberi kado ini untukmu. Kado ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Tukailah kado ini, Nak. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, kalung apa ini? Kalung ini jelek, aku tak mau memakainya. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat dan kaharian terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana berhening. Tiba-tiba Ratu Purbana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat pun berhenti menangis melihat Ratu Purbana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Hah? Ada air! 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 Hah? Tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir, 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 dan banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan lahir di sekitar telaga. Namun orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmita, CGP Angkatan ke-11 SMA Negeri Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama teman sejawat saya, ada Pak Ayuwardi dan didampingi oleh Bapak Kamaludin SPD. Baiklah, kita langsung saja ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ayu. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baiklah Pak, terkait tentang observasi yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pada hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Baik ya Pak, percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan, yaitu dengan saya dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran Bapak lakukan kemarin. Baik ya. Sejauh yang sudah saya lakukan, artinya sudah ada ketercapaian sampai 80%. Cuman masih ada juga siswa yang
masih agak-agak malas. Itu maklum lumrah, sering terjadi Bu ya. Tapi alhamdulillah yang lainnya sudah kondusif Bu. Baik Bapak. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Bapak ya, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang kita lakukan pada hari itu Pak? Waktu itu agak rada-rada gugup juga, tapi alhamdulillah terjadi Bu ya. Alhamdulillah ada keuntungannya juga dari yang tadi itu yang Ibu buat. Baik, alhamdulillah ya Pak. Nah, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kegiatan di kelas. Nah, langkah-langkah dan tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa ya Pak? Yang sudah saya lakukan, membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian menampilkan dramanya masing-masing. Di sana saya menilai dari mulai cara dia menampilkan sebagai karakternya seperti apa, kemudian penilaian saya dari mulai tahapannya dari sampai kegiatan inti, pokoknya sampai evaluasi semuanya sudah saya nilai. Begitu Pak. Bagus ya Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira pengembangan apa yang mungkin perlu Bapak tingkatkan? Kembali ya Pak, mungkin tadi ada beberapa hal yang sudah Bapak lakukan. Nah, kira-kira dalam pembelajaran tadi, kira-kira ada nggak hal yang ingin Bapak kembangkan kembali? Mungkin saya akan lebih menilai mereka ketika ada siswa yang masih di saat tampil drama itu dia tidak mau menunjukkan karakternya seperti apa. Yang saya ceritakan tadi, ada yang 80%-nya sudah selesai. Ada beberapa siswa yang masih terkendala, dia kurang mau memberikan imajinasi, kurang mau memberikan gestur terhadap drama yang sedang ditampilkan. Oke, baik Bapak. Nah, masalah seperti itu memang lazim ya Pak kita alami sebagai guru, dan guru lain juga mungkin seperti itu. Nah, lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah tersebut dalam kegiatan pembelajaran? Untuk masalah itu saya akan mencoba berpedoman pada berdasarkan gaya belajar anak, yaitu dengan menggunakan visual, auditori maupun kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman mungkin Bu. Berarti Bapak melakukan kegiatan di mana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mengikuti bakat minat siswa tersebut, betul kan Pak? Benar Bu. Baik Pak. Baik, sangat bagus ya Pak. Nah, berarti ini adalah rencana kegiatan pembelajaran ke depan ya Pak, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok nantinya, begitu ya Pak. Nah, untuk selanjutnya Pak, kapan kira-kira akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan tadi? Saya usahakan secepatnya Bu, karena itu mengingat kepentingan bagi peserta didik. Oke, baik Pak. Nah, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera dimungkinkan, dapat terlaksana, dan masalah yang Bapak alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik, dan saya menunggu kabar baiknya Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya hari ini Pak. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang akan saya minta tanggapan dari Bapak PP tentang pasca observasi yang saya lakukan tadi. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Renita, terima kasih Pak Ayu. Jadi dari proses pelaksanaan pasca observasi yang saya lihat, alhamdulillah memang sudah berjalan dengan lancar. Jadi Bapak tadi juga berharap kontribusi untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya Pak ya. Semoga apa yang terjadi kekurangan pada saat observasi kelas kemarin akan terjadi perbaikan di saat pembelajaran Bapak yang berikutnya.
ya. Benar. Jadi dengan Bapak akan menerapkan RPP berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan siswa, Pak ya. Karena harapan kita semua juga harapan pemerintah tentunya akan memberikan pelayanan bagi siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan melaksanakan gaya belajar baik itu kinestetik, audiovisual maupun auditori. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya Bapak akan menerapkan itu supaya siswa senang, siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna begini, Pak ya. Benar. Terima kasih Bu Sarita atas waktunya, Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian kegiatan pasca observasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.